Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, 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 bahagia. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai bimbingan klasikal tentang kenali potensi, Ibu absen dulu ya. Nanti ketika Ibu absen, karena kita materinya tentang kenali potensi, maka Ibu pengen kalian menyampaikan cita-citanya. Aisyah Diva Amelia. Cita-cita saya menjadi apoteker, Bu. Oke. Aisyah Zuria. Hadir, Bu. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Aulia Dini. Hadir, Bu. Cita-cita saya menjadi guru. Oke, sama ya. Nanti ganti Ibu. Oke. David Fonata. Ibu, cita-cita saya ingin jadi guru. Mantap. Cita-cita luar biasa. Nazwa Hairunisa. Sakit. Oke, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin. Kalian sudah mempunyai cita-cita semua. Kita akan menggali potensi. Potensi apa sih yang ada di dalam diri? Sekarang yuk ambil handphone, buka aplikasi Aku Pintar. Sekarang bergabung yuk ke grup BK Penuh Cinta. Silakan diisi ya. Masuk di mode awal. Itu ada tes kepribadian. Apalagi Aisyah? Tes kepribadian, tes penjurusan, Sama? tes kemampuan, dan gaya belajar. Oke, ada 4. Yuk silakan diisi. Yang gaya belajar dulu ya. Diisi yang gaya belajar dulu. Ya, ikuti tes sekarang yang gaya belajar, silakan dijawab. Ada yang sudah selesai, sayang? Titania, silakan baca hasil belajarnya. Gaya belajar saya adalah auditori visual. Auditorinya 50%, visualnya 40%, dan kinestetiknya 10%. Auditori visual cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Namun di sisi lain, saya juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar saya agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Sekian gaya belajar saya. Terima kasih. Oke, Tania dia lebih suka mendengar. Jadi dia berarti lebih suka belajar melalui lagu, nyanyian, dan lain sebagainya. Itu dia perbedaannya ya. Apa itu yang dimaksud dengan intelijensi atau kecerdasan? Yang pertama adalah perilaku yang kita ulang-ulang kembali. Kemampuan kita berbicara dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kreativitas. Yang ketiga apa? Pemecahan masalah. Jadi termasuk juga beradaptasi, kemudian kemampuan belajar, kemampuan bernalar. Kita akan lihat videonya dulu. Oke, mengerti sampai di sini? Mengerti. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Aisyah. Dari video tersebut terdapat 2 bayi. Yang satunya memikirkan cara keluar dari halangan tersebut dengan menuju ke bawah. Sedangkan yang satu lagi itu menangis. Tetapi setelah melihat bayi yang satu lagi mencari jalan keluar, dia mengikuti bayi yang satu lagi. Begitu. Oke, tepuk good job ya. GWOGBOB, good job, asik, good job, asik. Oke, dari video tersebut kita nampak
ada 2 orang bayi kembar, orang tuanya sengaja menselotip pintu, kemudian yang satu berpikir, itu yang disebut kecerdasan. Dia berpikir bagaimana cara keluar. Mereka sama-sama pengen permen. Orang tuanya ini ada permen 2. Silakan ambil kalau Anda bisa keluar dari pintu tersebut. Yang satu apa? Tantrum. Sangat berbeda sekali. Aku harus seperti apa ya keluarnya? Menangis. Yang satu lagi dia berpikir, kalau tidak bisa lewat atas, maka saya akan ke bawah. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Jadi kecerdasan belajar, kecerdasan bernalar, kemudian kecerdasan apa? Berkreatif, kemudian pemecahan masalah atau problem solving. Siapa yang bisa menceritakan apa yang ada di dalam gambar ini? Rapi, silakan Rapi. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ada sekelompok hewan ya, monyet, penguin, gajah, ikan, anjing laut dan juga anjing. Nah, kita bisa lihat bahwasannya masing dari hewan ini tentunya punya kemampuannya masing-masing. Sementara orang yang di depan ini ingin mempunyai kemampuan yang sama. Jadi tidak semua dari kita mempunyai kemampuan yang sama. Bisa dilihat ini ada monyet, dia tentunya bisa memanjat. Sementara gajah di sini dengan badan yang sangat besar, tentunya dia tidak bisa untuk memanjat pohon. Dan ikan, tentunya dia hanya bisa berenang. Jadi tidak semua dari kita bisa untuk melakukan hal yang sama. Mungkin itu Oke, saja. kasih tepuk tangan untuk Rapi. Coba tepuk, good job. G-double-O-G-B-O-B, good job, asik. Good job, asik. Terima kasih Raffi. Oke, betul sekali. Yang di depan ini adalah gurunya. Ujiannya apa? Manjat pohon. Siapa yang jadi pemenang? Monyet. Di situ ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan. Nih, anjing laut, serigala. Jadi tidak bisa. Karena apa? Siswa-siswa kita semua, kalian, makanya kenapa kalian harus tahu bagaimana gaya belajar, apa minat dan bakat kalian, karena setiap kita mempunyai sesuatu yang berbeda atau mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak mungkin ikan kalau disuruh manjat mati. Sama dengan kita manusia. Ada yang suka belajar matematika, ada yang suka berbahasa, ada yang suka bernyanyi. Jadi kecerdasan itu banyak. Bukan berarti kita kalau pintar eksak, maka kita pintar. No, kecerdasan itu banyak. Ada dia kecerdasan atletik namanya, itu lari, olahraga, kinestetik namanya itu. Itu kecerdasan kinestetik. Di kinestetik apa? Atlet. Iya, itu yang saya bilang kinestetik. Pelari, main bola, bola voli, basket, itu mereka mempunyai kecerdasan kinestetik. Jangan kita bilang mereka yang atlet itu tidak pintar. Karena kita mempunyai kecerdasan sendiri. Jadi setiap kita punya gaya belajar yang berbeda-beda. Sesuai dengan tes yang tadi kita kerjakan. Nih, kita mengenal potensi karir kita setelah kita tadi memakai aplikasi Aku Pintar. Kita tahu kira-kira nanti kalau sudah selesai 4, kalian cocoknya di mana? Tadi kan sudah bilang, aku Bu cita-citanya pengen jadi dokter. Bu, aku cita-citanya pengen jadi perawat. Bu, aku cita-citanya pengen menjadi polwan, polisi. Kemudian pengen menjadi ahli gizi, guru, dan lain sebagainya. Nanti setelah kalian tes, kalian akan tahu sebenarnya nih karir aku di mana ya. Nah nih, sekarang Ibu pengen kalian membuat pohon impian kalian. Apa yang mensupport kalian dalam
impian kalian tersebut? Kemudian apa sih ketakutan terbesar dalam hidup? Semua. Kemudian cara mencapainya seperti apa? Kalian tuliskan dengan indah. Oke, dari bimbingan klasikal kita pada hari ini, siapa anak IPA yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, ada Aisyah dan Farel. Aisyah dulu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, setelah kita menggunakan aplikasi Aku Pintar, kita jadi tahu bagaimana cara belajar yang baik bagi diri kita sendiri. Dari situ jadi kita tahu bagaimana menggali potensi yang ada di diri kita, yang mungkin awalnya kita tidak tahu cara gaya belajar kita. Seharusnya kita belajar itu dengan cara gaya visual, namun karena kita kurang tahu dengan diri kita, jadi kita kurang memahami pelajaran kita dan kita tidak bisa menggali potensi yang ada di diri kita. Jadi dengan menggunakan Aku Pintar, kita dapat terbantu untuk mencari solusi, bagaimana cara belajar dan apa jurusan yang cocok bagi diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Oke, terima kasih Aisyah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kita jadi tahu dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar, kita bisa memahami potensi kita itu di mana. Seperti Farel tadi, potensi Farel ada pada visual. Tak hanya itu, aplikasi Aku Pintar juga dapat membantu kita semua memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jalan menuju kesuksesan dimulai saat Anda berani menggali potensi Anda sendiri. Apa yang kita usahakan akan mengusahakan apa yang kita perjuangkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yuyu yang telah memberikan kami kertas pohon impian yang kami isi. Semoga dari apa yang kami isi membuahkan atau bertumbuh menjadi pohon berlian. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk Aisyah dan Farel. Luar biasa sekali simpulannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dengan Aku Pintar banyak sekali potensi yang kita dapatkan. Kalau kalian nanti ada tes kepribadian, ada minat bakat dan lain sebagainya. Dari situ kita dapat mengetahui semua. Kalian sudah tahu di mana potensi. Jadi kata-kata yang mesti kalian ingat. Yang pertama, setiap orang punya potensi tersembunyi. Mari temukan bersama. Jadi mari kita temukan bersama potensi kita apa. Yang kedua, jangan hanya melihat kekurangan kita saja. Tapi apa? Lihatlah ada kekuatan di dalam diri kita. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain atau dengan teman kita. Sejatinya kita harus fokus kepada apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian keunikan apa yang kita punya. Potensi apa yang ada kepada kita. Semoga sekarang Ibu kasih pohon impian. Sekarang kalian hanya bermimpi. Mudah-mudahan impiannya tadi seperti yang dibilang Farel akan menjadi pohon berlian yang akan menumbuhkan generasi-generasi hebat, anak bangsa yang hebat, kemudian mempunyai etika yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk sesi konseling klasikal hari ini. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.